Keguruan menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu Make and Match dengan materi kompetensi guru. Mata kuliah profesi keguruan dosen pengampu Ibu Devi Novalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kompetensi guru, yang dimana rumus masalah kami itu apa yang dimaksud dengan kompetensi guru dan apa saja kompetensi yang dimiliki guru. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang pengertian kompetensi guru. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu kompetens yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi itu adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi itu berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar di mana seseorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil kerjanya itu sesuai standar yang ditetapkan dan diakui oleh lembaga atau pemerintah. Seorang perempuan bertanggung terdapat 6 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Pengetahuan itu suatu kemampuan dalam aspek kognitif, contohnya itu guru mengetahui kebutuhan belajar dan peserta didiknya. Pemahaman yaitu kedalaman aspek kognitif dan afektif, di mana seorang guru mengetahui pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemampuan yaitu dapat melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada guru dengan disiplin. Nilai yaitu standar perilaku yang diyakini dan tertanam dalam individu setiap guru. Sikap yaitu refleksi dari adanya rangsangan yang datangnya dari luar. Minat yaitu kecenderungan untuk melakukan suatu kegiatan. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang berikut: pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Baiklah, selanjutnya bagian B, kompetensi guru yang dimiliki itu akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama ini. Baiklah, saya Nitian Diani yang kembali yang B, yaitu kompetensi guru yang dimiliki. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Guru harus mempunyai kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Menurut Mushaf, membagi kompetensi guru dalam 3 bagian, yaitu bidang kognitif, sikap, dan perilaku yang ketiganya ini tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan dengan mempengaruhi satu sama lain. Dari penjelasan itu, maka dapat disimpulkan kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara profesional. 4 kompetensi guru yang dimiliki oleh calon guru, yaitu kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan layak dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidik terdiri dari isi, standar proses, standar mengelola, standar penilaian pendidik, dan standar pembiayaan harus ditingkatkan secara berkala dan berencana.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertugas utama dalam mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik melalui dari pendidik usia dini, pendidik usia dasar, dan pendidikan menengah dan pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Widya Riani. Baiklah, saya Widya Riani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nevi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Kemudian melakukan rencana pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode, melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Kemudian mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi sebagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ustaz Nasana. Baiklah, saya Ustaz Nasana akan melanjutkan yaitu kompetensi guru. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi yaitu memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang, keluarga, dan status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Guru harus melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Kompetensi profesional. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur dan metodologi ilmunya. Kompetensi profesional meliputi penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran
yang dikuasai pengeluaran terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai melalui pengembangan materi, pembelajaran yang edukasi dan kreatif, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif, menggunakan teknologi dan berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Menurut Sudarmanto, kompetensi adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Baiklah anak ibu, jadi hari ini ibu akan melakukan model pembelajaran yaitu make and match, yang dimana pada ibu Betty itu ada kertas yang berisi jawaban dan pertanyaan. Nah, nanti itu kertas akan dibagi ke kalian masing-masing itu satu. Apabila kalian mendapatkan pertanyaan, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian dan mencari jawaban yang cocok dengan pertanyaan kalian. Begitupun sebaliknya. Bisa dipahami? Bisa, Bisa kita mulai? bisa. Baiklah, kita mulai aja, silahkan. Ibu. Ditutup. Iya. Oke, dalam hitungan ketiga kita buka sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan dibuka. Dan kalian sendiri yang menentukan apakah itu pertanyaan atau apakah itu jawaban. Ya, Ibu kasih waktu 30 detik. Silakan kalian berdiskusi kepada teman kalian masing-masing. Apakah pertanyaan kalian sesuai dengan jawaban yang dimiliki teman kalian? Apabila kalian sudah menemukan jawaban atau pertanyaan yang cocok, silahkan acungkan tangan dan laporkan ke Ibu dan beserta Ibu Neti. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, silahkan berdiskusi dimulai dari sekarang. A few moments later. Bu, sudah Bu. Baiklah, kepada anak ibu, apakah sudah menemukan? Sudah Bu, sudah. Silahkan berdiri ke depan dan laporkan kepada Ibu Neti. Ini jawabannya ya? Ya, soalnya yang ada di media. Oh, di media. Boleh maju media? Silakan bacakan masing-masing. Soalnya itu kompetensi sosial mencakupi apa saja? Jenis-jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki yaitu terampil berkomunikasi dengan peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitar atau lingkungannya. Bagaimana Ibu Neti, apakah sudah cocok? Iya, Bu, udah cocok. Mari kita give applause untuk teman kita. Oke, selanjutnya ada lagi. Ayo, silakan. Kamu sama dengan siapa? Boleh Marisa. Oh, baik, kalau bisa bisa maju. Pertanyaannya, mengapa kualitas guru di Indonesia masih sangat rendah? Jawabannya ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Faktor tersebut salah satunya adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar,
Keadaan guru atau tenaga pengajar di Indonesia terlihat menyedihkan. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyaknya guru honorer. Bagaimana? Benar, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya apakah Welvi sudah menemukan? Sudah, Bu. Oke, silakan maju. Ini Welvi sama siapa? Rahmat. Rahmat boleh maju. Oke. Dibacakan. Kenapa guru harus memiliki kompetensi guru? Jawabannya, 4 kompetensi guru perlu dipahami dan dihayati bagi setiap guru maupun calon guru. Dengan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, maka guru dapat melakukan hal yang semestinya dilakukan guru yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Bagaimana? Benar, Bu. Oke, baiklah. Bu. Oke, doa sebelum. Baiklah, untuk anak-anak Ibu sudah bagus semua. Ibu harap kalian menyukai pembelajaran pada hari ini dan bisa memahami materi kita pada hari ini. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kita sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Video dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum